Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Fatmawati Yusuf SH MPD. Alhamdulillah Yanda Bunda, kita berjumpa lagi bersama Sahabat Education. Sahabat Education, sahabat PAUD seluruh Indonesia. Bergerak bersama, belajar bersama, dan cerdas bersama. Kali ini Bunda Fatma akan mengajak teman-teman untuk memahami cara membuat topik dalam pembelajaran intrakurikuler. Apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran? Yanda Bunda, kali ini Bunda Fatma akan menguraikan apa yang harus kita perhatikan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana ketertarikan minat anak. Ketertarikan minat anak ini sangat penting untuk menjadi acuan dalam menyusun topik-topik ya. Kemudian yang kedua adalah sumber ide cerita. Sumber ide cerita ini bisa berasal dari buku yang tersedia pada satuan pendidikan. Buku ini bisa seperti buku cerita, buku topik-topik, atau buku ensiklopedia. Selain itu, Yanda Bunda boleh menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran ini boleh didapatkan pada YouTube atau Yanda Bunda boleh membuat video sendiri yang mencerminkan karakteristik satuannya. Kemudian yang ketiga adalah media belajar. Media belajar ini tentu dilihat pada kemampuan satuan atau media yang tersedia di satuan pendidikan. Media-media ini bisa berasal dari alat-alat main yang ada dalam kelas atau bahan-bahan yang ada di luar kelas. Media belajar ini bisa juga dibuat sendiri oleh guru, ya. Bisa dari bahan limbah ya atau dari lospar atau bersumber dari alam. Berikutnya yang perlu juga diperhatikan adalah tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan yang sudah satuan pendidikan susun selama 1 tahun. Jadi Yanda Bunda sebelum kita merancang pembelajaran maka perhatikanlah 4 poin ini. Dan Yanda Bunda akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Nah, ini dia alur pengembangan rencana pembelajaran. Jadi Yanda Bunda kalau kita ingin menyusun perencanaan pembelajaran, apakah itu dalam modul ajar, modul proyek, atau RPP, atau RPPM, maka perhatikanlah alur pengembangan ini. Kita mulai dari kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini penting kita ketahui karena pembelajaran ini tentu diambil atau diangkat dari kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini akan melahirkan ide-ide dari anak itu sendiri. Ide-ide ini atau konsep-konsep ini tentu sesuai dengan minat anak atau sesuai dengan apa yang diinginkan anak pada saat itu. Nah, untuk mengetahui apa kebutuhan anak, bagaimana minat anak, tentu kita melakukan asesmen di awal sebelum kegiatan pembelajaran. Oke, setelah kita mengetahui kebutuhan anak, minat anak, lalu kita menyusun topik pembelajaran. Topik pembelajaran ini, Yanda Bunda, boleh
dibuat ya, ditentukan atau dirancang selama 1 tahun. Misalnya topik pembelajaran untuk semester 1 apa saja, kemudian topik-topik pembelajaran di semester 2 apa-apa saja. Tentu penentuan topik-topik ini disesuaikan dengan kebutuhan anak dan minat anak. Nah, setelah kita membuat topik-topik pembelajaran, lalu Yanda Bunda boleh menyusun peta konsep dari sumber ide kegiatan. Nah, peta konsep ini sangat memudahkan guru di dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Peta konsep ini berisikan ide-ide atau rencana-rencana kegiatan, kemudian materi-materi pembelajaran apa saja yang akan disampaikan kepada anak-anak, atau istilahnya adalah subtopik yang akan dikembangkan atau diceritakan kepada anak-anak. Peta konsep ini juga sangat membantu anak-anak didik kita, apalagi kalau peta konsep ini dibuat dengan menggunakan gambar-gambar, karena anak usia dini akan senang membaca melalui gambar. Namun, Yanda Bunda, peta konsep ini tidaklah wajib ya Bunda dibuatkan dalam bentuk gambar. Tetapi kalau Yanda Bunda ingin membuat dalam bentuk gambar-gambar ya, yang diambil dari misalnya gambar-gambar yang ada di Google Image, kemudian di print, ditempel dalam kertas, kartun ya, kemudian ditempel di sudut kelas atau di papan informasi sekolah, ini akan sangat membantu anak-anak didik kita untuk mengetahui pembelajaran apa yang akan mereka bahas selama 1 pekan untuk pekan depannya, seperti itu. Namun Yanda Bunda, jika misalnya mengalami kesulitan atau merasa repot dengan peta konsep ini dalam bentuk gambar, maka silahkan Yanda Bunda membuat peta konsep dalam bentuk tulisan saja ya. Lalu peta konsep ini dimasukkan dalam format modul ajarnya. Nah, setelah membuat peta konsep, lanjut lagi tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam modul ajar itu, atau dalam RPP-nya, atau dalam RPPM-nya. Untuk tujuan pembelajaran ini, tentu kita mengacu pada capaian pembelajaran yang ada di intrakurikuler jika kita menyusun modul ajar ya. Oke, ada berapa jumlah tujuan pembelajaran yang akan dimasukkan dalam modul ajar atau RPP? Silahkan Yanda Bunda ya, Satuan Pendidikan menentukan sendiri. Yang jelas dalam modul ajar itu ada 3 elemen capaian pembelajaran yang dimasukkan sebagai standarnya. Oke, setelah menentukan tujuan pembelajaran, lanjut lagi kepada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini lebih bersifat operasional ya, dan lebih spesifik kepada kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Namun, Yanda Bunda, tujuan kegiatan ini tidaklah wajib dicantumkan dalam modul ajar atau rencana pembelajarannya ya. Yang jelas tujuan pembelajaran yang wajib ya. Kalau tujuan kegiatan boleh ada, boleh tidak ada. Karena kenapa? Karena tujuan kegiatan ini nanti akan menjadi terlihat sempit ya ketika guru melakukan asesmen. Oleh karena itu, ketika Yanda Bunda atau guru-guru melakukan asesmen, silahkan mengobservasi kegiatan anak, baik celotehnya maupun gerakan-gerakannya, proses kegiatan mainnya, eksplorasinya, dan seterusnya. Kemudian kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran, bukan dikaitkan dengan tujuan kegiatan. Nah, setelah semua itu, Yanda Bunda silahkan menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
Oke, setelah itu barulah kita melakukan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini ada aktivitas guru yaitu melakukan asesmen. Asesmen ini ada dua jenis ya, ada asesmen sumatif dan asesmen formatif. Untuk penjelasan tentang materi asesmen pada sesi berikutnya ya, Yanda Bunda ya. Menentukan topik pembelajaran ada 3 syaratnya ya. Yang pertama harus relevan. Relevan di sini sesuai dengan isu-isu kekinian, sesuai dengan zaman now ya, Yanda Bunda. Jadi ketika kita menentukan topik, perhatikan isu-isu yang terjadi pada saat sekarang ini. Boleh mengangkat isu-isu lingkungan, ya, isu tentang teknologi, boleh ya, atau misalnya isu-isu yang berkaitan dengan budaya lokal yang ada di satuan pendidikan. Yang kedua, sesuai dengan minat dan karakteristik satuan. Minat anak ya, perlu kita menjadikan acuan untuk membuat atau menentukan topik pembelajaran. Dan karakteristik satuan. Karakteristik satuan ini tentu didasarkan pada lingkungan satuan ya, lingkungan sekolah, letak geografis, kemudian bagaimana kondisi orang tua, pekerjaan orang tua, seperti itu. Dan tentu juga dalam menyusun topik ini disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan pendidikan. Oke, berikutnya yang ketiga adalah berorientasi pada masa depan. Nah, topik ini harus berorientasi pada masa depan ya. Jadi ketika Yanda Bunda membuat topik, pastikan topik-topik itu memiliki orientasi. Orientasinya apa? Orientasinya untuk masa depan anak-anak. Misalnya ya, contohnya aku ingin menjadi dokter yang jujur ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh topik yang berorientasi pada masa depan. Misalnya juga cita-citaku atau misalnya aku ingin menjadi anak yang sehat ya, dan seterusnya. Berikut ini berkaitan dengan pengorganisasian topik. Dalam KOSP atau KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, ada 5 komponen dan salah satu komponen itu berisikan pengorganisasian kurikulum. Di dalam pengorganisasian kurikulum, Yanda Bunda terdapat penyusunan topik-topik ya, topik semester 1 apa saja dan topik semester 2 apa saja. Penyusunan topik-topik ini boleh kita susun dalam program semester ya. Sebenarnya istilah program semester ini itu sama dengan K13 ya. Tapi kalau misalnya Yanda Bunda masih ingin menggunakan boleh saja ya. Karena sesuai dengan keunggulan kurikulum merdeka bahwa kurikulum merdeka itu lebih merdeka. Satuan pendidikan diberikan kebebasan atau kewenangan untuk menyusun kurikulumnya sendiri sehingga penamaannya bisa diserahkan kepada keputusan satuan itu. Jadi kalau misalnya sekolah ingin menggunakan istilah program semester, silahkan ya Bunda ya, atau menggunakan istilah yang lain boleh. Nah, Yanda Bunda masih ingat dengan struktur kurikulum merdeka? Oke, struktur kurikulum merdeka itu kan ada 2, pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler yang biasa disebut dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kali ini Yanda Bunda saya ingin menguatkan pemahaman Bunda bagaimana menyusun topik-topik yang ada di intrakurikuler. Jadi pembelajaran intrakurikuler di sini kita susun topik-topiknya untuk di semester 1 dan di semester 2. Boleh juga kita masukkan ya kalau sudah kita tentukan tema, topik, dan proyek untuk pembelajaran
P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, silahkan dilihat di sini ada 3 kolom ya. Kita mulai menyusun topik di bulan Juli. Ini tahun 2023 ya, ada 3 pekan. Untuk pekan pertama, ini kegiatan MPLS ya. MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi boleh kita membuat topiknya misalnya sekolahku yang asik. Nah, kemudian kita tentukan subtopiknya misalnya mengenal lingkungan sekolah, mengenal aturan sekolah. Nah, MPLS ini dilaksanakan selama misalnya boleh 3 hari, boleh 4 hari ya, atau boleh 5 hari, atau boleh juga 6 hari, ya diserahkan kepada satuan untuk menentukannya. Nah, berikutnya masuk kepada intrakurikuler berikutnya yaitu topik aku punya nama. Nah, aku punya nama di sini belum ada subtopiknya. Kenapa? Karena ini adalah pekan pertama anak-anak kita memulai masuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk topik aku punya nama, di sini guru menggunakan buku cerita. Nah, buku cerita ini tentu disesuaikan dengan ketersediaan buku cerita yang ada di satuan. Nah, kalau misalnya di sini satuan punya buku cerita judulnya Namaku Aisyah, boleh langsung dimasukkan ya, Bunda ya. Nah, untuk pekan dan JP-nya atau jam pelajarannya boleh dituliskan 1 pekan. Jadi topik ini akan dilaksanakan selama 1 pekan. Untuk JP-nya 1 kali 900 menit. Lanjut lagi, struktur intrakurikuler topiknya otakku yang cerdas. Nah, di sini otakku yang cerdas juga belum masuk subtopiknya ya, baru menggunakan topik. Karena juga ini masih tahap-tahap anak-anak murid baru kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Sehingga jangan dulu terlalu banyak pembelajarannya ya. Jadi kuatkan dulu anak-anak terkait mengenai misalnya mengenal aturan sekolah dan seterusnya. Boleh menggunakan buku topik ya, misalnya buku topiknya itu berjudul Otakku Tumbuh Cerdas. Boleh juga tambahkan video pembelajaran misalnya fungsi otak. Jadi kalau misalnya video pembelajaran yang sudah ada di YouTube, boleh masukkan linknya ya supaya mudah untuk menemukan. Ini juga akan dilaksanakan selama 1 pekan. Contoh berikutnya kita masuk pada bulan Agustus. Bulan Agustus ini ada 4 pekan ya. Struktur yang pertama adalah intrakurikuler, topiknya Muhammad SAW teladanku. Topik ini diambil karena sekolah ini bercirikan Islam ya, jadi brandingnya itu adalah karakteristik Islamiyah. Ya. Subtopiknya di sini ada mengenal keluarga Rasulullah, mengenal akhlak Rasulullah, kemudian video pembelajaran digunakan untuk menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya masuk ke topik yang kedua di bulan Agustus yaitu negaraku Indonesia. Di sini ada 5 subtopik ya. Ini yang pertama simbol dan lambang RI, mengenal lagu dan bahasa daerah di kampungku, mengenal makanan khas kampungku, kemudian menggunakan buku topik negara Indonesia, kemudian video pembelajaran mengenal lambang Garuda. Oh iya, di sini ada 3 subtopiknya ya, Yanda Bunda. Nah, masuk ke pekan ketiga di bulan Agustus ini, kalau kita lihat strukturnya ini adalah struktur kokurikuler atau P5 ya. Nah, tema yang diambil karena ini berkaitan dengan bulan Agustus ya, di mana bulan Agustus ada perayaan Hari Kemerdekaan ya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, tema yang digunakan adalah Aku Cinta Indonesia. Topiknya perayaan Hari Kemerdekaan. Proyeknya karnaval dengan pakaian adat. Nah, sumber belajarnya menggunakan buku ensiklopedi Indonesiaku. Videonya mengenal baju adat Makassar. Wah, ini berarti kalau Makassar sekolahnya ini
berada pada wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Nah, kegiatan P5 ini dilaksanakan selama 1 pekan ya Bunda ya. Kalau kita lihat di prosemnya ya. Berikutnya pekan keempat di bulan Agustus, topik masjid di kotaku. Nah, di sini ada 3 subtopiknya, yaitu nama-nama masjid di kotaku, fungsi masjid, adab-adab dalam masjid. Buku yang digunakan adalah buku topik, yaitu berkaitan dengan bangunan masjid di kotaku. Video pembelajarannya adalah Masjid Agung Syekh Yusuf. Wah, ini masjid terbesar ini yang ada di kota Goa, ya, Kabupaten Goa. Gitu. Masuk di bulan September, di sini ada struktur pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada triwulan ya. Triwulan ini kenapa ada ya? Ya karena satuan pendidikan dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun melakukan pelaporan pencapaian pembelajaran kepada orang tua sebanyak 4 kali. Jadi satuan di sini mendesain atau merancang 4 kali ya. Jadi kalau misalnya satuan yang lain ingin merencanakan penerimaan rapor 2 kali dalam setahun itu boleh juga ya. Jadi diserahkan kepada satuan, tidak ada aturan bahwa harus 2 kali atau harus 3 kali atau harus 4 kali. Nah, ini ada struktur pembelajaran intrakurikuler ada 3 ya selama bulan September. Ada topik rumahku surgaku, ada ayahku seorang pemimpin, ada kakek nenek yang harus disayang. Pada bulan Oktober, ini semua pembelajarannya adalah intrakurikuler. Topiknya aku dokter yang jujur, kemudian ada juga topik aku suka makan pisang, kemudian topik berikutnya aku suka makan sayur sup, kemudian topik bunga jam 9 yang unik. Nah, setiap topik ini akan dilaksanakan selama 1 pekan. Di bulan Oktober berarti ada 4 pekan ya. Oke. Bulan November ada 2 pembelajaran intrakurikuler. Yang pertama topiknya mobil memudahkan aku bepergian. Kemudian pesawat membawaku terbang ya. Itu ada 2 topik intrakurikuler. Kemudian ada tema P5 atau kokurikuler ya. Di sini tema yang digunakan adalah bermain dan bekerja sama ya. Topiknya adalah aku sayang teman. Proyeknya menghasilkan karya tukar-tukar kado ya pada kegiatan pentas seni semester 1. Jadi di sini di bulan November dia mengambil 1 tema besar ya yang ada di P5 yaitu bermain dan bekerja sama. Dilaksanakan selama 1 pekan ya. Jadi kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan untuk persiapan menyambut kegiatan pentas seni. Jadi anak-anak nanti ketika pentas seni sudah bisa hasil proyeknya itu dilaksanakan pada kegiatan pentas seni yaitu tukar-tukar kado ya. Boleh seperti itu ya Bunda ya. Jadi di sini diserahkan kepada satuan untuk merancang mendesain kegiatan-kegiatan proyek besarnya. Nah, sahabat PAUD seluruh Indonesia, tadi sudah kita bahas topik-topik yang ada di semester 1. Jadi silahkan Yanda Bunda mendesain sendiri topik-topik yang akan dikembangkan di semester 2. Nah, sekarang ini Yanda Bunda melihat alur tujuan pembelajaran. Nah, karena setelah kita menyusun topik, lalu kita membuat tujuan pembelajaran. Karena di kurikulum Merdeka, ya, satuan diberikan kewenangan untuk menyusun tujuan pembelajarannya sendiri. Untuk materi alur ini pada sesi berikutnya ya Yanda Bunda ya, karena sesi kali ini kita fokus kepada topik. Hanya saja saya memperlihatkan alur tujuan pembelajaran untuk mengantar pemahaman Yanda Bunda berkaitan mengenai tujuan pembelajaran.
Begitu pula dengan penjelasan terkait mengenai menyusun modul ajar ya, mengenal komponen-komponen yang ada di modul ajar apa saja ada pada sesi berikutnya ya, Yanda Bunda ya. Komponen modul proyek juga akan saya jelaskan pada sesi berikutnya ya, Yanda Bunda, apa saja isinya dalam modul proyek ya. Oke, Yanda Bunda, Guru PAUD, sahabat education seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Bunda Fatma telah menjelaskan cara menyusun topik-topik dalam pembelajaran intrakurikuler. Jazakillah khair, sampai jumpa pada materi berikutnya pada sesi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa lagi, jangan lupa ya, Yanda Bunda, like, subscribe, dan komen ya di channel Fatmawati Yusuf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.